Yang pertama kita akan melihat pada pengertian moral dan agama. Nah, agama dan moral adalah pondasi utama dalam membentuk karakter seorang manusia. Nah, oleh sebab itu, moral didefinisikan sebagai tindakan manusia untuk berpikir, bertingkah laku, dan bersikap yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian, moral dalam agama juga disebut sebagai sesuatu yang luhur. Tataan dalam kehidupan sosial dijadikan pedoman, atau bisa dibilang juga agamalah yang melahirkan moral, sehingga seseorang yang beragama dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik, semestinya juga memiliki moral yang baik. Nah, jadi pada dasarnya antara moral dan agama memiliki hubungan yang erat. Orang yang taat beragama akan memiliki moral yang baik. Sebaliknya, orang yang akhlaknya merosot, maka agamanya tidak ada sama sekali. Nah, jadi kualitas agama seseorang juga dilihat dari kualitas pendidikan dan pengalaman beragama mereka sejak kecil. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagian yang kedua tentang pentingnya pengembangan nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Saat ini anak-anak hidup pada era kemajuan sains dan teknologi. Anak-anak pada era ini sangat mengikuti perkembangan zaman. Contohnya saja, mereka sangat paham tentang handphone tanpa kita beritahu dan kita ajarkan. Dan apa yang telah menyertai mereka telah mengganggu dunia dan menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam nilai-nilai kehidupan. Jadi, karena mereka ini hidup di era yang serba maju dan canggih, maka sangat penting mengembangkan nilai agama dan moral dalam kehidupan mereka. Dengan adanya pengembangan nilai dan moral, maka anak-anak akan memiliki sikap dasar. Sikap dasar ini contohnya mereka memiliki tata krama. Tata krama ini ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang lebih tua ataupun dengan sesama mereka, mereka akan menghormati dan sopan terhadap orang yang ditemuinya. Selanjutnya, mereka akan menjadi seorang manusia yang baik dan benar. Moral juga memberikan tujuan hidup untuk manusia, dan orang akan melakukan perilaku benar apabila memiliki kecerdasan moral yang tinggi. Selanjutnya, pembinaan iman anak bertujuan membangun atau mendewasakan religiulitas anak. Dengan bantuan pembinaan iman, anak diharapkan menghayati imannya dengan semakin mandiri dan semakin bertanggung jawab. Yang ketiga adalah tahap perkembangan nilai dan ajaran moral agama pada anak usia dini. Nah, teori ini merupakan teori menurut Kohlberg dan merupakan perkembangan dari teori Piaget. Tahap pertama adalah tahap prakonvensional, di mana anak memiliki kemampuan untuk menilai dan melihat sesuatu baik atau buruk, tetapi berdasarkan kepada konsekuensi yang didapatinya atau dikenal dengan moralitas heteronom, di mana anak melakukan perbuatan baik karena takut dihukum oleh orang tua. Dan yang kedua adalah tahap konvensional. Tahap konvensional ini sering dikenal dengan tahap di mana anak menuruti tuntutan orang tua atau harapan-harapan di lingkungannya, misalnya orang tua, kemudian keluarga dan sebagainya. Nah, pada tahap ini anak merasakan dan mencintai berbagai perilaku yang baik dan buruk, bahkan mulai untuk melakukannya, tetapi atas dasar ajaran atau doktrin atau juga moral-moral yang diajarkan atau yang diberikan oleh orang tua. Artinya ia melakukan suatu perbuatan itu berdasarkan standar moral orang tua. Dan yang ketiga, tahap pasca konvensional. Pada tahap ini, anak mulai melakukan perilaku yang baik atau buruk, bahkan memilih berperilaku baik itu sesuai dengan ajaran atau dihadapkan juga dengan kondisi hati nurani dengan hukum atau norma yang sudah disepakati dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu penanaman nilai-nilai agama dan juga moral. Dalam penanaman nilai agama ini, yang pertama perlu kita lakukan dengan mengenalkan Tuhan. Karena seorang anak usia dini ini masih menganggap Tuhan itu seperti asing, bahkan juga abstrak.
Maka dari itu, untuk mengenalkan Tuhan kepada mereka, kita bisa mengajak mereka bernyanyi ataupun bermain yang di dalamnya masih memuat pesan tentang Tuhan sebagai pencipta. Selain itu juga kita bisa mengajak mereka untuk pergi beribadah, karena ini merupakan sarana terpenting untuk memperkenalkan Tuhan semakin lebih dalam kepada mereka. Kemudian menanamkan akhlak yang baik kepada anak. Ini bisa dimulai dengan membiasakan mereka untuk berdoa sebelum ataupun sesudah melakukan kegiatan. Kemudian juga membiasakan mereka untuk memberikan salam ketika mereka berjumpa dengan orang, misalnya seperti guru, teman-teman, keluarga, ataupun dan sebagainya. Selain itu juga mengajarkan mereka untuk berperilaku sopan, baik, jujur, bahkan menghargai orang yang lebih tua maupun yang muda. Selanjutnya yaitu penanaman nilai-nilai moral. Dalam penanaman nilai-nilai moral ini, yang pertama perlu dilakukan dengan membiarkan. Membiarkan bukan berarti kita membiarkan mereka melakukan hal-hal yang buruk yang menguntungkan pribadi mereka dan merugikan orang lain. Tetapi kita membiarkan ketika anak-anak ingin melakukan sesuatu yang menurut kita itu masih positif dan bisa dilakukan. Karena itu juga bertujuan atau berpengaruh untuk anak-anak dapat mengeksplorasi atas apa yang mereka lakukan. Kemudian yaitu memuji. Memuji ini sangat berpengaruh pada perilaku anak. Dengan memuji itu akan dapat menyenangkan hati mereka. Contohnya misalnya seorang anak ini bisa menggambar atau membuat gambar yang baik, mereka bisa berkembang dengan baik. Kita harus memberikan sebuah pujian yang mana ini akan menyenangkan hati mereka dan menganggap apa yang mereka lakukan ini sudah baik dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Kemudian yang terakhir yaitu dengan memberikan contoh. Seperti yang kita ketahui pada anak usia dini ini sering yang namanya meniru. Mereka dalam tahap umur yang suka meniru, jadi kita harus melakukan perilaku yang baik atau melakukan hal-hal yang baik dengan memberikan contoh-contoh yang baik supaya kedepannya mereka bisa juga meniru apa yang kita lakukan itu hal-hal yang baik. Sekian presentasi dari